Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Salwa Pauja dari kelas 4B Komunikasi Penyiaran Islam UIN Cyber Senurjati Cirebon. Pada video ini saya akan membahas fenomena komunikasi antar budaya di era digital, yaitu culture shock mahasiswa perantau di era media sosial. Saat ini, banyak mahasiswa yang merantau ke kota lain untuk kuliah. Mereka tidak hanya menghadapi perbedaan lingkungan secara langsung, tetapi juga menghadapi perbedaan budaya melalui media sosial. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, ketidaknyamanan, bahkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Fenomena ini sangat menarik untuk dibahas karena menunjukkan bagaimana komunikasi antar budaya terjadi tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga melalui ruang digital. Salah satu fenomena yang sering dialami mahasiswa perantau adalah perbedaan gaya komunikasi di media sosial. Misalnya, mahasiswa yang berasal dari daerah dengan budaya komunikasi yang lebih sopan santun dan tidak secara belak-belakan mungkin akan merasa kaget ketika melihat gaya komunikasi di kota lain atau di kota besar yang secara lebih belak-belakan atau spontan. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan konsep culture shock. Culture shock adalah kondisi di mana ketika seseorang merasa bingung atau tidak nyaman saat berada di lingkungan budaya yang berbeda. Mahasiswa perantau biasanya mengalami tahap-tahap culture shock, mulai dari rasa antusias di awal, kemudian muncul kebingungan, hingga akhirnya beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, di era media sosial ini, culture shock tidak hanya terjadi dalam interaksi langsung, tetapi juga melalui konten digital. Misalnya, mahasiswa perantau melihat kebiasaan teman-temannya di media sosial yang berbeda dengan nilai budaya yang ia anut. Contohnya, cara bercanda, penggunaan bahasa gaul, atau kebiasaan berbagi kehidupan pribadi secara lebih terbuka. Hal ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan merasa tidak cocok dengan lingkungan baru. Selain itu, fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan konsep adaptasi budaya. Adaptasi budaya adalah proses penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan budaya yang baru. Mahasiswa perantau biasanya mulai menyesuaikan gaya komunikasi mereka agar dapat diterima dalam lingkungan sosial termasuk media sosial. Nah, sebagai contohnya, mahasiswa yang awalnya menggunakan bahasa formal atau bahasa serius mungkin mulai mengikuti gaya bahasa yang lebih santai. Mereka juga mulai memahami humor lokal, bercanda, norma komunikasi, serta batasan yang berlaku dalam komunitas digital tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya bersifat dinamis dan terus berkembang. Namun, tidak semua mahasiswa dapat beradaptasi dengan mudah. Ada juga yang mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nilai budaya yang cukup besar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, seperti merasa tersinggung terhadap komentar yang sebenarnya dianggap biasa saja oleh budaya lain. Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran antar budaya dalam penggunaan media sosial. Menurut saya, culture shock yang dialami mahasiswa perantau di era media sosial merupakan hal yang sangat wajar. Namun, pentingnya bagi para mahasiswa untuk memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan budaya. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk belajar memahami budaya lain, bukan menjadi sumber konflik. Selain itu, lingkungan kampus juga harusnya dapat membantu mahasiswa perantau dengan menciptakan ruang komunikasi yang inklusif. Dengan begitu, mahasiswa dapat saling mengenal dan memahami perbedaan budaya baik secara langsung maupun melalui interaksi digital. Kesimpulannya, culture shock mahasiswa perantau di era media sosial merupakan bagian dari proses komunikasi antar budaya. Perbedaan gaya komunikasi, nilai, dan kebiasaan digital dapat menimbulkan kebingungan, tetapi juga menjadi peluang untuk terus belajar dan beradaptasi.
Dengan memahami konsep culture shock dan adaptasi budaya, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi perbedaan budaya. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif di masyarakat multikultural membutuhkan sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.